Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anakku semuanya sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, semoga semuanya bisa sehat. Kemudian jangan lupa protokol kesehatannya kalian gunakan setiap hari agar terhindar dari pandemi corona ya. Oke anak-anakku, mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa diawali dengan bismillah? Agar pembelajaran ini Allah ridhoi dan semoga ini menjadi amal ibadah juga buat kita semuanya. Gitu ya. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Ustaz akan membahas tentang materi bola voli ya. Sebelumnya sudah membahas tentang lapangan sepak bola, tentang basket dan sebagainya. Namun untuk hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang materi bola voli ya. Pertemuan ke-7 dengan Ustaz Cecep Muhtar Hidayat. Jadi mohon untuk disimak materi ini dan nanti silakan kalian nanti catat materinya karena nanti bukunya akan dikumpulkan pada akhir semester. Jadi minimal kalian mencatat apa yang Ustaz sampaikan, ya minimalnya 1 kali pertemuan itu setengah halaman gitu. Jadi catatannya silakan nanti untuk dikumpulkan di akhir semester. Begitu ya. Jadi mohon untuk catatannya kalian catat setiap pertemuannya apa aja, kemudian jangan lupa nanti di akhir semester catatannya dikumpulkan sebagai nilai tambahan buat nilai penjas di rapot begitu. Baik anak-anakku, untuk materi penjas hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang materi bola voli ya. Silakan untuk disimak baik dengan kalian. Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan yang pertama adalah tentang sejarah bola voli. Yang kedua adalah pengertian bola voli, kemudian dilanjutkan dengan peraturan permainan bola voli, yang terakhir adalah teknik permainan bola voli. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah sejarah bola voli. Nah, pencipta permainan bola voli adalah William G. Morgan. Nah, beliau merupakan seorang guru pendidikan jasmani di Young Men Christian Association atau YMCA di kota Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Ya, jadi orang yang pertama kali menciptakan permainan bola voli adalah William G. Morgan. Ini orang Amerika Serikat. Nah, dia sama juga ya, seperti halnya basket, dia juga sama adalah seorang guru olahraga. Pada awal perkembangannya, Morgan menciptakan permainan bola voli dengan memukul bola ke atas melewati jaring yang membagi lapangan menjadi dua bagian. Dulu, ketika pertama diciptakan untuk olahraga bola voli ini, yaitu asal mukul aja bolanya ke atas melewati jaring. Jadi dulu tidak beda jauh sama yang sekarang, namun dulu hanya melewati hanya melewati garis sama net aja, tanpa ada garis gawang, tanpa ada garis lapangan seperti apapun seperti itu ya. Jadi dulu hanya sebatas net saja yang ada gitu. Kemudian selanjutnya permainan tersebut terus-menerus mengalami perkembangan menuju arah yang modern. Perkembangan tersebut dimulai dari alat yang digunakan dalam permainan, contohnya bola dan jaring. Morgan pun mulai memesan bola khusus untuk permainan bola voli kepada perusahaan yang memproduksi alat-alat olahraga. Bola itulah yang selanjutnya dikenal sebagai bola voli. Jadi dulu mas asal aja ya bola ya, namun ketika perkembangan olahraga itu jadi modern, kemudian Morgan memesan bola khusus untuk permainan bola voli khusus ya, karena khusus bola voli adalah bolanya yang soft. Jadi ketika nanti kena ke tangan, tidak akan mengalami atau tangannya tersebut tidak akan lecet. Nah, selanjutnya adalah pengertian bola voli. Bola voli adalah olahraga permainan yang terdiri dari dua grup. Masing-masing grup saling berlawanan dan memiliki anggota tim sebanyak 6 orang. Nah, jadi dalam satu tim permainan bola voli terdapat 6 orang pemain inti. Jadi ketika ada 2 tim, jadi kurang lebih di dalam lapangan itu adalah 12 orang pemain. Selain dapat dimainkan secara beregu, terdapat juga variasi permainan bola voli yang dapat dimainkan secara berpasangan ataupun satu lawan satu. Jadi ada yang berpasangan, ada yang satu lawan satu, nanti tergantung modifikasi permainan. Nah, yang belum kita ketahui sementara ini, tujuan permainan bola voli untuk apa begitu ya. Jadi tujuan untuk permainan bola voli ialah untuk melemparkan bola
dari atas net agar dapat jatuh ke arena bermain lawan dan mencegah lawan melakukan penyerangan serupa terhadap tim. Jadi, tujuan permainan bola voli adalah melemparkan atau menempatkan bola kita ke tempat atau ke area bermain dari lawan gitu, agar bisa mencatat atau mencetak skor atau poin bagi tim begitu. Nah, olahraga voli tingkat dunia ini dinaungi oleh FIVB, Federation Internationale de Volleyball. Sedangkan di Indonesia dinaungi oleh organisasi PBVSI, yaitu adalah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, olahraga bola voli ini merupakan salah satu cabang olahraga yang membutuhkan kelincahan pemain serta kerjasama tim yang baik. Nah, di sini perlu yang kita garis bawahi yaitu adalah kerjasama tim yang baik atau solid. Karena tim yang kerjasamanya baik bisa jadi ketika ada kekurangan dalam salah satu pemain tersebut maka akan ditutupi oleh pemain yang lainnya. Setiap pemain akan bergerak melakukan serangan, smash, dan bertahan menghadapi gempuran lawan. Kesigapan dan kelincahan pemain sangat dibutuhkan agar dapat membentuk tim bola voli yang tangguh. Nah, yang selanjutnya adalah peraturan permainan bola voli. Nah, di sini ada beberapa peraturan permainan bola voli. Yang pertama adalah lapangan. Lapangan permain bola voli berbentuknya persegi panjang dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter. Semua garis batas lapangan, garis tengah, garis daerah serang adalah 3 meter. Tuh. Nah, kemudian garis batas itu diberi tanda batas dengan menggunakan tali, kayu, cat, atau kapur. Nah, lapangan permainan bola voli terbagi menjadi dua bagian sama besar yang masing-masing luasnya 9 kali 9 meter. Di tengah lapangan dibatasi garis tengah yang membagi lapangan menjadi dua bagian sama besar. Oke, lanjut. Nah, ada daerah servis. Daerah servis adalah daerah selebar 9 meter di belakang setiap garis akhir. Daerah ini dibatasi oleh dua garis pendek sepanjang 15 cm yang dibuat 20 cm di belakang garis akhir. Jadi nanti ada bagian bagaimana untuk servis ini apakah di luar garis ataukah di dalam garis gitu ya. Jadi seharusnya ketika kalian melaksanakan servis itu berada di sebelah kanan garis di paling belakang. Jadi jangan melewati garis atau menginjak garis. Kemudian di antena root, fungsinya sebagai batas samping dari daerah penyeberangan bola panjangnya 1,80 meter dan bergaris tengah 10 mm terbuat dari fiberglass atau bahan sejenisnya. Nah, kemudian dari bola harusnya bulat ya, terbuat dari kulit dan sebagainya, boleh sintetis atau juga yang dari karet langsung. Nah, di sini bahan kulit sintetis dan kombinasi warna bola dipergunakan pada pertandingan resmi internasional sesuai dengan standar FIVB. Kemudian ada keliling bola, ini sudah tertera ya, beratnya berapa, istilahnya berat, kemudian diameter bolanya harus berapa gitu. Ada nanti ukurannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah netnya, yang selanjutnya adalah netnya. Net jaring untuk permainan bola voli berukuran tidak lebih dari 9,50 meter dan lebar tidak lebih dari 1 meter dengan petak-petak atau mata jaring berukuran 10 kali 10 cm. Jadi agak ini ya, agak besar gitu. Tinggi net untuk putra 2,43 meter. Jadi berbeda ya, tinggi net putra dengan tinggi net putri. Kalau tinggi net putra itu 2,43 meter dan untuk putri itu 2,24 meter gitu. Jadi itu yang membedakan antara tinggi net putra dan tinggi net putri. Jadi kurang lebih bedanya 0,20 meter atau 0,2 meter. Nah, jumlah pemain. Jumlah pemain dalam lapangan sebanyak 6 orang setiap regu, ditambah 5 orang sebagai pemain cadangan dan 1 orang pemain libero. Satu tim maksimal terdiri dari 12 pemain dan 1 coach, 1 sistem coach, 1 trainer, dan 1 dokter medis, kecuali libero. Satu dari pemain adalah kapten tim, dia harus diberi tanda dalam score sheet. Nah, di sini ada kemudian adalah pergeseran pemain. Jika regu penerima servis berhasil mematikan bola di lapangan lawan, maka pemain bergeser satu posisi searah jarum jam. Misalnya, jadi kalian ketika kalian pindah bola, bola itu kita yang
Contohnya servis dari orang, kemudian servisnya balik ke kita. Maka kemudian pemain kita harus bergeser satu pemain ke arah searah dengan jarum jam. Nah, kemudian dari game set, permainan ditentukan dengan game set. Dagu memperoleh pengumpulan angka 25 lebih dahulu adalah pemenang dalam game tersebut. Jika kedudukan angka 24, maka dinyatakan dengan jus. Dan juga regu yang memperoleh selisih 2 angka terlebih dahulu adalah pemenangnya. Jadi, siapa duluan yang mencapai poin 25 dengan sistem rally point, kalau sekarang ya, itu adalah tim yang menang. Nah, kemudian ketika jus 24-24, maka akan cari selisih 2 poin. Contohnya, 25-25 masih sama, maka kita harus cari sampai 2 poin. Sampai ya istilahnya, contohnya di akhirnya adalah 28-26. Itu yang penting ada 2 kemenangan atau 2 poin kemenangan. Di sini, kemenangan regu bola voli ditentukan dengan 2 sistem. Ada dengan 2 winning set, yang dikatakan dengan bila menangi 2 set. Jadi ada 2 winning set, kemudian ada 3 winning set. Jadi tergantung nanti panitia yang melaksanakan perlombaan tersebut. Apakah 2 tim langsung menang, 2 grup, apabila 2 set langsung menang atau 3 set langsung menang, begitu ya. Nah, di sini suatu regu berhak memukul atau memainkan bola maksimal 3 kali di samping bola. Ini banyak ya, pemain diperbolehkan memainkan bola menggunakan seluruh badan tubuhnya. Jadi di sini diperbolehkan seluruh anggota badan kecuali di tendang, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada permainan dekat net, ada bola keluar, banyak ya kalian bisa lihat di sini. Pemain dekat net itu apa aja, kemudian bola dinyatakan keluar itu apabila seperti apa gitu ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan pada saat bermain. Pertama adalah pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lawan. Jadi, yang tidak diperbolehkan adalah pemain menyentuh net. Nah, berarti masuk ke poin lawan. Kemudian, melewati garis tengah lapang lawan. Itu yang di tengah ya, yang di bawah net itu ada garis kan. Ketika kaki kita melewati garis itu, maka masuk ke poin lawan. Tidak boleh melempar ataupun menangkap bola. Bola voli harus pantulkan tanpa mengenai dasar lapangan. Boleh dipatukan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan lapangan. Pada servis bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan. Begitu juga sebaliknya, penerima servis lawan membuat bola keluar dihitung sebagai poin bagi lawan. Nah, kesalahan-kesalahan di sini, bola servis menyentuh antena, pada saat memukul bola, kaki menjaga garis lapangan, bola tidak dilambungkan terlebih dahulu. Jadi ketika kalian mau servis voli itu bolanya harus dilambungkan terlebih dahulu. Bola dipukul keluar lapangan, mengulur-ulur waktu, kemudian servis dari luar garis perpanjangan lapangan. Nah, seluruh pemain harus berada dalam lapangan pada saat servis dilakukan. Jadi jangan sampai ketika ada teman kita melakukan servis, pemain kita ada yang di luar, gitu ya. Selanjutnya adalah mangga, silahkan. Kemudian ada latihan passing atas, passing bawah lalu ya, passing bawah kaki tangannya lurus, passing atas itu tangannya di atas gitu. Kemudian ini ada servis, smash dan passing. Nah, ini yang terakhir adalah kita simak lapangan bola voli yang berikut. Lihat ya, ini garis C, ini adalah bagian tempat kita servis. Kemudian ada garis A, ini di sini adalah garis tengah. Yang ini garis tengah, kemudian garis B, garis penyerang di sini. Kemudian D-nya adalah antena atau antena root. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau servis itu sebelah sini, jangan sampai melewati atau menginjak garis yang berada di sini. Begitu. Ini bahaya ya. Nggak boleh injak garis atau melebihi dari garis. Begitu. Nah, kemudian tingginya untuk putra itu adalah 2,43. Untuk putri adalah 2,24 meter. Begitu ya. Ini alhamdulillah ya, pertemuan hari ini udah selesai. Baik anak-anakku, mari kita tutup pertemuan hari ini. Namun sebelumnya, sebelum ditutup, Ustaz menginstruksikan kembali, silakan untuk dicatat materinya dan nanti dikumpulkan buku tulisnya pada akhir semester sebagai nilai tambahan buat penjas. Begitu ya. Baik anak-anakku, jika ada pertanyaan silakan nanti bisa sampaikan langsung ke Ustaz. Namun mari kita tutup terlebih dahulu dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.